Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Julhafid SPDI. Saya merupakan guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Swasta Amalia Sunggal, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4. Tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 2501300019 pada hari ini Senin tanggal 19 Januari 2026 saya akan melakukan praktik video pembelajaran di kelas 11 Madrasah Aliyah dengan materi durhaka kepada orang tua. Untuk selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi, Pak. Ya, apa kabar semuanya anak bapak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita senantiasa kesehatan, ya, keberkahan serta semangat dalam proses belajar. Amin ya rabbal alamin. Ya, ketua kelas silakan untuk pimpin doanya. Berdoa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita telah membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita yang beradab baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yuk, Bapak periksa dulu kehadiran kalian. Ahmad Alwi Fattah, Alfat Rizki Maulana, Alif Khairi Akbar, Andra Irfana, Andra Sigit Pratama, Anissa Tria Azhar, Ashifa Rahma, Azra Nadira, Bunga Safira, Dinda Kirana, oke, Fazri Al-Hafiz. Oke, alhamdulillah hadir semua. Bapak cek kehadiran kalian. Mungkin yang tidak hadir kita doakan cepat sembuh dari sakitnya dan kembali lagi dalam proses belajar kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita yang Bapak sampaikan, ya terlebih dahulu kita coba untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri anak-anak Bapak sekalian. Coba silakan yuk. Kita berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, dipersilakan duduk anak bapak sekalian. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran tentang materi durhaka kepada orang tua, terlebih dahulu Bapak tanya dulu kembali, apa sih durhaka kepada orang tua? Apakah hanya sekedar ucapan kasar saja? Mungkin ada yang tahu, nak silakan. Silakan, nak. Durhaka pada orang tua adalah segala sikap, ucapan, maupun perbuatan yang menyakiti hati orang tua dan tidak mencerminkan rasa hormat kepada mereka. Durhaka tidak hanya berupa ucapan kasar, tetapi juga dapat berbentuk hal-hal yang tidak terlihat secara langsung seperti bersikap cuek dan tidak peduli terhadap keadaan orang tua, menunjukkan rasa kesal di dalam hati tanpa berkata apa-apa, mengabaikan nasihat atau perintah walaupun tidak membantah secara lisan, tidak mendoakan orang tua atau merasa keberatan membantu mereka. Artinya, durhaka bisa terjadi lewat hati, sikap, dan niat, bukan hanya lewat lisan saja. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Jadi durhaka kepada orang tua bukan hanya sekedar ucapan kasar saja, nak. Ya, melainkan kadang durhaka kepada orang tua itu sesuatu yang tidak terlihat, itu pun juga bisa dikategorikan durhaka, seperti halnya mengabaikan perintah orang tua, atau bersikap cuek atau tidak peduli kepada orang tua, membantah, membentak, ya, dan bahkan merasa malu atas kehadiran orang tuanya, ya, itu termasuk kategori ya durhaka kepada orang tua. Jadi bukan hanya sebatas lisan saja, tapi melainkan yang hubungan kepada masalah hati juga berkaitan durhaka kepada orang tua juga, ya. Nah, bagus jawaban dari teman-teman kalian, ya. Namun sebelumnya kita jelaskan tentang masalah durhaka kepada orang tua. Terlebih dahulu kita jelaskan bagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini durhaka kepada orang tua, yang pertama adalah memahami konsep durhaka kepada orang tua. Berarti kita mampu menjelaskan pengertian tentang durhaka kepada kedua orang tua. Kita mampu untuk mengetahui bagaimana durhaka kepada orang tua, ya. Yang kedua adalah menganalisis landasan dalil tentang larangan durhaka kepada orang tua. Artinya kita tahu makna dari kandungan ayat-ayat yang berkenaan tentang durhaka kepada orang tua. Berikutnya memahami bentuk-bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Jadi macam-macam bentuk durhaka pada orang tua, ya. Berikutnya memahami dampak negatif durhaka kepada orang tua. Apa dampak ya akibat dari perbuatan kita durhaka kepada orang tua? Jadi kita dapat memahami, ya.
memahami tujuan, hukum, dan kedudukan durhaka dalam ajaran Islam. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita tentang durhaka kepada orang tua. Baik, untuk itu sebelum kita menjelaskan tentang presentasi tentang durhaka kepada orang tua, alangkah baiknya kita menonton terlebih dahulu tentang durhaka kepada kedua orang tua. Silakan disimak ya. Mengabaikan mereka di masa tua, menyakiti hati mereka dengan sikap dan perbuatan, bersikap kikir terhadap mereka, hingga menelantarkan mereka sampai ajal menjemput. Semua itu bukan sekadar dosa kecil, melainkan dosa besar yang bisa menutup pintu surga. Namun wahai jiwa yang masih diberi kesempatan, jangan biarkan penyesalan menghantui. Masih ada jalan untuk bertaubat. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Selagi nafas masih berhembus, datangilah orang tuamu, cium tangan mereka, ucapkan kata maaf dengan hati yang tulus, berikan perhatian. Sama-sama kita menyaksikan tontonan tentang durhaka kepada orang tua. Apa sih tanggapan kalian tentang hasil yang kita tonton tadi tentang durhaka pada orang tua? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan, Nak. Tadi menjelaskan mengenai pentingnya seorang anak untuk menghormati dan merawat orang tuanya, yang mana hal tersebut merupakan kunci utama dalam agama Islam. Dalam kisah tadi juga menjelaskan mengenai 5 dosa besar terhadap orang tua, yang pertama berkata kasar, melantarkan mereka, mengabaikan mereka di usia tua, menyakiti perasaan mereka dan juga juga. Konsekuensi anak yang durhaka menurut dari Al-Quran dan hadis, yaitu Allah akan murka terhadapnya, dijamin tidak akan masuk surga dan hidupnya tidak akan berkah. Tepuk tangan buat teman kalian. Jadi dari hasil tontonan kita tonton tadi tentang durhaka kepada orang tua adalah bahwa di situ diambil hikmahnya adalah bahwa kita penting untuk berbakti kepada orang tua, yang senantiasa kita harus bisa merawat dan memeliharanya. Ya. Dan tak hanya itu, di gambaran video tersebut menjelaskan bagaimana 5 dosa besar yang ada pada orang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Salah satunya adalah apa? Berkata kasar, membentak, menyakiti, ya. Dan bahkan durhaka kepada orang tua ini disandingkan dengan menyekutukan Allah dan juga berkata dusta, ya. Saking diabadikannya dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, la unabbi'ukum ya kabira, qala bala ya Rasulullah, qala, ya, ya syarakallahu billah wa uqul walidain, ya. Apa kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya? Maukah kamu kau beritahu perbuatan dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar, ya. Lalu itu perkataan itu, sabda itu 3 kali diulang oleh Rasulullah. Lalu sahabat Rasulullah menjawab dari sabda Rasulullah, beritahukanlah ya Rasulullah, ya. Salah satunya apa? Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Artinya ada sebuah kesejajaran, ya, ridho Allah, ridho orang tua, murkanya Allah, murkanya orang tua. Berarti sangat penting yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Merelaksasi suasana kita, pembelajaran kita, ya. Alangkah baiknya coba kita relax dulu, coba kita ice breaking dulu. Ya, silakan. Ya, ice breaking dulu. Ya. Pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, alhamdulillah. Buat kita semua.
Berarti konsentrasi dalam proses belajar tentang durhaka kepada orang tua. Ya, baik, kita masuk pelajaran kita tentang durhaka kepada orang tua. Ini si durhaka kepada orang tua, ya, boleh kita bisa lihat. Durhaka kepada orang tua adalah perbuatan atau perkataan yang menyakiti. Saya ulang kembali. Durhaka kepada orang tua adalah perbuatan atau perkataan yang menyakiti hati orang tua dan tidak menaati perintah mereka yang baik. Berarti mentaati perintahnya itu salah satunya perintah yang baik. Ya. Jadi durhaka kepada orang tua itu menyakiti hati ya orang tua yang tidak mentaati perintah mereka yang baik. Ya. Jadi kedurhakaan pada orang tua bukan hanya berbentuk perkataan saja, tapi melainkan adalah perbuatan. Itu merupakan perbuatan dosa besar. Bakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sejajar dengan perintah tauhid yang tadi saya durhaka kepada orang tua itu tadi yang saya ucapkan adalah perkataan dan perbuatan. Kalau bentuk perkataan mengucapkan kata saja tidak dibenarkan, apalagi membentak. Ya, mengatakan kata Misalnya diucapkan, Randy, Mama tolong belikan ini. Kamu ucapkan kalimat apa? Ntar lama. Nah, itu merupakan apa? Kedurhakaan kepada orang tua. Mengatakan kata saja tidak boleh. Ada juga bentuk perbuatan tidak mentaati perintah baik, menyakiti fisik atau menunjukkan wajah masam. Tidak mentaati perintah baik. Ya, maksudnya ini kata kedurhakaan orang tua ini adalah tidak mentaati perintah yang baik. Kalau perintah yang tidak baik, apakah durhaka? Ya, tergantung kita. Tetap juga kita berbakti tapi dengan bahasa yang santun. Bahasa penolakan yang santun. Kalau ketika dalam orang tua itu mengajak dengan kalimat yang untuk mengajak kemaksiatan. Ya. Jadi berbakti orang tua itu sesuai dengan perintah yang baik, ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah, perkataan yang baik, ya perintah yang baik. Ketika diperintahkan orang tua hal-hal yang baik, maka harus segera mungkin laksanakan perintahnya. Tapi kalau berkenaan dengan yang diperintahkan orang tua berbentuk maksiat, bagaimana caranya? Apakah kita dengan kalimat yang kasar? Coba nak, respon. Apakah dengan kalimat yang kasar? Tidak. Artinya kita menolak tapi dengan bahasa yang santun karena itu berkenaan dengan kemaksiatan. Tetap kita pengabdian kita kepada orang tua tapi ada bentuk penolakannya. Kenapa? Karena berkaitan dengan ajakan maksiat. Tapi kalau berkenaan dengan hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus laksanakan dengan sebaik mungkin. Dapat jajan misalnya, mau sekolah ini gara-gara nggak dapat jajan, marah sama orang tua, ya, dengan bahasa yang hinaan. Nggak dapat gara-gara sekolah nggak dapat jajan, marah sama orang tua dengan kalimat yang tak santun, ya kan? Atau membanting pintu, itu kan bentuk perbuatan itu, membanting pintu. Atau menghina orang tuanya, mencaci orang tuanya. Nah, itu kan berbentuk berbentuk perkataan dengan mencacinya. Atau kalau dengan bentuk perbuatan banting pintu, nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, saya bagikan. Nanti coba untuk dikerjakan kelompok 1 nih ya. Dikerjakan nak ya. Kerjakan tugasnya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Ya. Ini gimana? Coba dulu lihat.
Ya. Iya. Jadi kelompok 2 gimana? Waktu sudah selesai diskusinya per kelompok dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, kita lanjut kepada kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Topik pengertian dan bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua. Materi diskusi. Pengertian durhaka kepada orang tua, bentuk-bentuk durhaka. Dan 1 dengan perkataan membentak, berkata-kata. 2 dengan sikap membantah, mengabaikan perintah. 3 dengan perbuatan melawan menyakiti dan perasaan. Pertanyaan diskusi, mengulangi kepada gimana? Apa itu maksudnya kepada orang tua? Aku pada orang tua adalah sikap, sifat dan perbuatan yang menyakiti hati, merendahkan, melanggar perintah, atau tidak menghormati orang tua. Baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Laku ini termasuk dosa karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala kami kepada kedua orang tua. Bersama daripada orang tua. 5 tidak peduli soal organisasi atau lelah tanpa juga menolong. 3. Maka sebagian remaja sudah melakukan durhaka tanpa sadar. Sebagian remaja sudah durhaka tanpa sadar karena emosi belum stabil sehingga mudah tersinggung dan marah. Pengaruh lingkungan dan pergaulan yang membiasakan sikap tidak sopan. Kurangnya pemahaman agama sehingga tidak menyadari dosanya dosa durhaka. Kecanduan gadget dan media sosial membuat remaja lebih fokus pada diri sendiri. Kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Kemudian akhir pertemuan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman kalian. Jadi dari kelompok 1 sudah menjawab pertanyaannya, ya, dari tugas yang telah diberikan oleh saya. Baik, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Pada Sipa, saya berikan. Kami dari kelompok 2 dengan topik landasan dalil larangan durhaka kepada orang tua. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23? Quran Surah Al-Isra ayat 23 berisi perintah Allah agar manusia hanya menyembah Allah atau tauhid, berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka telah lanjut usia, dilarang berkata kasar, membentak, atau menyakiti perasaan orang tua. Bahkan hanya dengan ucapan kecil seperti anak diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang mulia dan lemah lembut. Presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi telah disampaikan kelompok 2 telah melaksanakan tugasnya LKPD yang sudah saya berikan. Maka selanjutnya kelompok 3 untuk menyampaikan tugasnya berkaitan tugas yang saya berikan. Silakan untuk maju ke depan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 3 akibat buruk dari durhaka kepada orang tua. Hilang keberkahan hidup. Hidup terasa sempit, sering menghadapi masalah, dan sulit meraih kemenangan. Hubungan keluarga menjadi rusak. Muncul pertengkaran, kebencian, dan kurangnya keharmonisan di rumah. Mendapat dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena durhaka termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.
Secara konkret, menjauhi durhaka di rumah dan di sekolah. Di rumah, berbicara dengan kata-kata yang lembut dan sopan, segera melaksanakan perintah orang tua tanpa mengeluh, membantu pekerjaan rumah dengan ikhlas, mendoakan orang tua setiap selesai sholat. Di sekolah, menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku sopan, tidak berkata kasar atau melawan guru sebagai bentuk hormat kepada orang tua, rajin belajar agar orang tua merasa bangga. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan tugasnya tentang terkait durhaka kepada orang tua, ya. Jadi dari hasil kesimpulan atau sebagai penutup refleksi kita bahwa durhaka kepada orang tua, ya, penutup refleksinya dan komitmennya adalah durhaka adalah dalam bahasa Arab adalah uququl walidain. Itu dalam bahasa Arab adalah uququl. Jadi perkataan buruk, ya, atau durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang termanifestasi dalam penolakan otoritas atau perlakuan tidak hormat. Jadi secara tidak hormat, berlaku tidak hormat kepada orang tua kita, ya. Jadi akar masalah durhaka yang meliputi kebodohan. Jadi kalau masalah kita durhaka akan bisa menjadikan kita pembodohan. Kenapa? Nggak tahu tentang akhlak itu sendiri. Ya, pembodohan, ya, kebodohan, pendidikan yang buruk serta perlakuan yang kurang baik terhadap anak. Ya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah melibatkan peningkatan iman, takwa, doa, taubat, ya, amal soleh dan musyawarah. Jadi itu dia, ya. Ya, refleksi singkat sikap yang akan kita perbaiki adalah, ya, salah satunya adalah bagaimana solusinya ketika kita sudah berdampak seperti itu untuk menyadari supaya kita tidak durhaka kepada orang tua. Apa solusinya? Refleksi singkatnya sikap akan diperbaikinya. Pertama adalah meningkatkan ketaatan dari penghormatan kepada orang tua. Jadi terus meningkat, perbaiki terus akhlak kita kepada orang tua menjadi lebih baik. Ya. Yang kedua adalah bagaimana solusinya? Refleksi singkat sikap yang akan diperbaiki, mencari solusi masalah secara damai dan musyawarah. Penutup sebagai refleksi dan kesimpulan bahwa durhaka kepada orang tua adalah merupakan perbuatan dosa besar yang sejajar dengan menyekutukan Allah dan berkata dusta. Ya, dan menghormati orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan perintah. Ya, berbakti kepada orang tua atau menghormati orang tua adalah bagian hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan perintah yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul, yang diperintahkan Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. Ya, itulah sebagai kesimpulan, sebagai penutup, ya. Mari coba kita tutup dengan doa, ya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.